Dini hari sudah saya pasang alarm untuk memenuhi undangan diskusi di World Education Forum bersama Direktur Andreas dari OECD Directorate for Education and Skills dan teman-teman praktisi pendidikan dari berbagai negara. Banyak poin menarik yang dapat kita jadikan point to ponder karena kita dapat melihat perkembangan pendidikan terkini selama periode pandemi dari berbagai perspektif dengan latar belakang peran dan otoritas yang beragam. Di sini saya akan coba share siapa tahu dapat menjadi tipping point. Tipping point adalah dalam pengertian Malcolm Gladwell di buku bestsellernya adalah hal kecil yang dapat membawa perubahan besar. Ada loh dalam hidup itu, believe it or not. Meskipun tidak sedahsyat teori butterfly effect Edward Norton Lawrence yang menyebutkan kepak sayap kupu-kupu di Amazon menyebabkan badai di Texas. Bagaimana kita menggambarkan kembali kondisi pembelajaran terutama saat pandemi COVID-19 ini dan nanti sampai kapan kita belum ketahui. Beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini adalah keniscayaan untuk menggunakan basis teknologi, apakah itu melalui Google Classroom atau penggunaan Zoom. Ada 3 faktor yang diperhatikan dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang semakin permanen ini sifatnya. Pertama adalah akses dan broadband yang menjadi isu sentral untuk kesuksesan teknologi pembelajaran. Masih terlihat kasat mata adanya digital divide. Di satu sisi, sebagian siswa bisa mengakses kelas online dan berdiskusi via Camcast dari rumah, perpustakaan, ataupun kafe dengan menggunakan laptop ataupun devices lain yang dimiliki. Di sisi lain, sebagian siswa kesulitan bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Kesenjangan seperti ini tidak hanya masalah emerging countries. Di negara maju pun masih bermasalah. Misalnya kota besar Detroit sudah memiliki semua infrastruktur dan gadget yang diperlukan untuk akses. Tapi di Bronx Utara, banyak siswa tidak punya laptop dan gadget sehingga sulit akses virtual. So, implementasi dan akselerasi virtual learning mensyaratkan adanya akses broadband yang memadai. Kedua adalah akuisisi skill dan cara belajar yang memang benar-benar berbeda dari kelas tatap muka. Karenanya perlu kesiapan semua pemangku terkait, pengambil kebijakan, kepala sekolah, pengawas, guru, siswa, maupun orang tua. Data menunjukkan banyak negara dan daerah yang belum memiliki kesiapan, bahkan masih jauh panggang dari api. Faktor ketiga juga sangat penting, yaitu wellness atau kesehatan anak didik. Situasi stressful yang sering dialami anak didik menjadi fenomena yang perlu diantisipasi. Periode COVID-19 ini menjadi situasi ini lebih berat. Saat situasi biasa, mereka terhubung dengan teman lain untuk mencairkan suasana psikologis. Sedangkan ketika study from home, anak didik harus mencairkan kondisinya secara mandiri. Disinilah letak pentingnya orang tua ataupun saudara untuk saling mendukung. Guru perlu memiliki skill untuk memberikan counseling guna memastikan mental health dan emotional well-being. Pandemi COVID-19 di dunia ini telah memaksa 1,5 miliar siswa dan orang tuanya dalam 3 bulan terakhir ini untuk tahu bahwa belajar adalah aktivitas, bukan tempat. Remote learning menjadi lifeline atau penyelamat untuk aktivitas pembelajaran. Karenanya, basis teknologi menemukan moment of truth. Akses, penggunaan, dan kualitas sumber belajar online akan semakin menegaskan perbedaan siapa yang perform dan siapa yang tak perform. Siswa yang menikmati akses, dukungan orang tua, dan bimbingan guru akan semakin maju tanpa batasan. Tapi sebaliknya, the poor akan semakin tertinggal. Dari survei OECD, pandemi ini semakin menunjukkan tingginya kesadaran, komitmen, dan daya tahan. Banyak yang sadar pentingnya perubahan dan pengembangan pembelajaran. Karena jika tidak berubah atau tidak melakukan apa-apa, maka get nothing. Para pengambil kebijakan semakin tinggi kesadarannya tentang pentingnya kualitas sumber daya yang relevan, pengembangan kapasitas yang diperlukan, dan kebersamaan mencari jalan keluar dari persoalan yang muncul. Hal ini dikarenakan tidak mungkinnya diselesaikan urusan ini
sendirian. Pandemi ini memang benar-benar destruktif, namun justru telah memunculkan respon kolektif untuk memitigasi dampak agar tidak terlalu dalam dan parah. Beberapa negara menunjukkan bagaimana mereka merespon pandemi COVID-19 dalam berbagai policies dan practices. Sebagai contoh Spanyol misalnya, aktivitas pendidikan tetap berlangsung meski tanpa face-to-face. Dan ini terjadi di hampir semua negara. Semua sekolah bermigrasi secara cepat ke online learning. Karena begitu mendadak, dari sini muncul masalah. Yang belakangan disadari bahwa digitalisasi yang sudah meningkat secara baik, namun tidak dibarengi dengan keefektifan sistem pembelajarannya secara menyeluruh. Sekolah telah dilengkapi digital support, tetapi tidak dengan sistem digital learning yang komprehensif. Masih di Spanyol, daerah yang highly decentralized memunculkan perbedaan dalam hal cara dan kecepatan masing-masing wilayah. Banyak siswa yang menemui kesulitan karena keadaan yang sekonyong-konyong tanpa melalui proses contingency plan. Sebagai solusi tentatif, website telah dikembangkan dengan mengadaptasi materi yang ada sebelumnya. Partnership dengan telco company didorong untuk menyediakan akses konektivitas. Kerjasama dengan TV dan radio lokal dilakukan untuk siswa yang tidak memiliki akses internet. Influencer, YouTuber, selebgram diajak kerjasama secara free voluntary untuk melakukan campaign sehingga dapat mensosialisasikan program secara lebih masif. Ada juga best practices NGO dengan melakukan public-private partnership untuk menangani 3 hal penting selama periode pandemi, yaitu wellness, melalui penyediaan bantuan nutrisi dengan strategi grab and go through. Hal kedua adalah terkait dengan academic basis melalui pengembangan e-learning website dengan mengadaptasi website yang sudah ada sebelumnya. Dan hal ketiga adalah penyediaan socio-emotional support bagi orang tua dengan cara menyediakan dan mempromosikan 400 konten video yang dikembangkan secara crowdsourcing dari banyak ahli dengan beragam skills. Kelas masak, kelompok senam, konsultasi money management, family consulting, dan sebagainya. Campaign dilakukan berkolaborasi dengan orang tua untuk menjadikan rumah sebagai tempat socio-emotional support belajar siswa. Sekarang kita pindah ke emerging country Peru. Cerita pandemi adalah cerita tentang leadership. Kondisi siswa yang tidak punya akses dan sekolah tidak begitu bagus kualitasnya menyebabkan mereka tidak bisa merespon krisis secara memadai. Bahkan di awal virtual learning, birokrasi malah mempersulit situasi. Misalnya, di 3 minggu pertama, guru diharuskan membuat laporan harian tentang aktivitas detail dan dampaknya bagi anak. Guru merasakan ini cukup menyulitkan di saat harus fokus pada pembelajaran. Padahal, laporan mingguan ataupun bulanan lebih visible. Leadership diperlukan untuk menyelesaikan urusan ini. Seiring hari berjalan, muncul inisiatif. Siswa yang tidak memiliki akses internet disediakan pembelajaran melalui TV dan radio lokal. Sukarelawan juga dimobilisasi untuk mendampingi keluarga siswa terkait kondisi social well-being selama study from home berjalan. Diskusi dengan tokoh lokal dilakukan untuk saling terhubung agar bisa melewati situasi sulit secara bersama. Hal menarik lainnya adalah datang dari International Baccalaureate, IB, yang berbagi lesson learn. Pertama, pentingnya menjadi great learner yang fokus pada hari ini. Belajar bukan melulu tentang konten, tetapi tentang bagaimana meneguhkan passion siswa, serta mengeksplor strategi belajar yang lebih baik untuk pengetahuan dan skill yang diperlukan. Tadinya, sekolah menjadi tempat sentral, sekarang bangunan itu menyebar ke rumah-rumah. Sehingga sangat esensial adanya diskusi guru tidak hanya bersama siswa, tapi juga dengan orang tua agar mereka melek teknologi sekaligus memiliki thinking skills. Kedua adalah shifting thinking terhadap guru sebagai professional agent. Generasi bangsa tergantung bagaimana guru dengan pikiran dan hatinya melakukan nurture anak didik agar menjadi great learner, yang kelak dapat meningkatkan nilai kompetitif bangsa.
Lesson learned ketika terkait penilaian pembelajaran, esensinya adalah kita menilai manusia aktif secara utuh dengan melihat kekuatan dan kelemahan natural siswa, serta apresiasi terhadap kecerdasan majmuknya. Penilaian pembelajaran sangat penting dilakukan melalui performance siswa dalam problem solving dan berkolaborasi dengan menggunakan portofolio. Bagaimana semua ini kita lalui? Setelah penutupan sekolah karena krisis COVID-19, peluang online learning semakin meningkat. Yang tadinya sebagai fasilitas pendukung kegiatan di luar jam sekolah, sekarang menjadi penyelamat pendidikan untuk pembelajaran sekolah. Kemudian memunculkan kesadaran tentang peluang yang ditawarkan teknologi digital untuk mengatasi problem pembelajaran di situasi krisis. Teknologi digital membuka mata kita untuk menemukan jawaban yang sepenuhnya baru terhadap apa yang kita pelajari dan kapan kita belajar. Kenyataannya, krisis COVID-19 ini telah mendorong kita pada titik di mana kita ternyata belum siap sepenuhnya menangkap peluang dunia pembelajaran digital. Ada beberapa data serius OECD yang perlu kita perhatikan. Mulai dari yang paling fundamental, bahwa 9% siswa tidak memiliki tempat yang tenang untuk belajar di rumah. Di Indonesia, Filipina, dan Thailand, angkanya melebihi 30%, terutama untuk kalangan siswa dari keluarga kurang mampu. Ini data OECD dulu ya. Tempat yang tenang untuk belajar merupakan hal pertama yang perlu diperhatikan. Namun tentu saja prasyarat penting untuk pembelajaran online adalah memiliki akses pada komputer yang dapat digunakan siswa untuk mengerjakan tugas di rumah. Di Austria, Denmark, Iceland, Lithuania, Belanda, Norwegia, Polandia, Slovenia, dan Switzerland, lebih dari 95% siswa memiliki komputer untuk perangkat pembelajaran online. Tetapi di Indonesia hanya 34% siswa. Sekali lagi ini data OECD. Sama dengan tempat yang tenang untuk belajar, akses ini juga ditandai dengan jurang perbedaan antara kelompok sosial ekonomi. Setelah akses ke komputer, ketersediaan internet untuk pembelajaran online juga teramat penting. Di sebagian negara, siswa dapat menikmati Wi-Fi di rumah. Sebagian negara hanya separuh siswa yang memiliki akses internet. Itu pun angka penyebarannya tidak merata di masing-masing negara, tergantung sosial ekonomi keluarganya. Di Meksiko, 94% siswa dari keluarga mampu memiliki akses internet. Tetapi dari lapisan kurang mampu, hanya 29% yang memiliki akses internet. Tempat belajar, akses komputer, konektivitas, selanjutnya yang sama pentingnya adalah seberapa siap, lengkap, dan terbiasanya institusi pendidikan dengan pembelajaran online. Dan juga secara spesifik, seberapa tingginya kesiapan dan eratnya keterlibatan guru dalam pembelajaran online. Maaf, ini agak sensitif, tapi harus kita bahas. Ketersediaan teknologi di sekolah mengindikasikan kesiapan sistem dan pengalaman teknologinya. Sedangkan keberhasilan siswa di masa krisis ini terkait langsung dengan adanya hubungan baik siswa dengan gurunya, terutama bagi siswa yang kurang mampu atau situasi keluarganya yang kurang mendukung. Sangat terlihat hantaman keras menimpa siswa dari sosioekonomi miskin akibat kombinasi kesulitan ekonomi dan penutupan sekolah. Lanjut, kenapa hubungan guru dan siswa benar-benar matters di situasi krisis? Hal ini diperkuat data OECD bahwa 1 dari 9 siswa saja yang mampu membedakan fakta dan opini berdasarkan pada clue implisit dari sumber informasi. Artinya, bimbingan dan bantuan guru sangat penting karena tidak dimungkinkannya mereka mengarahkan dirinya sendiri untuk melakukan cara berpikir lebih tinggi atau HOTS dalam pembelajaran online. Jadi sudah jelas ya apa yang perlu kita lakukan. Isu sensitif tentang penggunaan gadget di sekolah juga diungkap. Yang tadinya kita menuai pro dan kontra. Ternyata penggunaan gadget untuk meningkatkan pembelajaran secara efektif tergantung pada kebijakan dan praktik sekolah.
PISA 2018 telah mensurvei kepala sekolah apakah mereka memiliki panduan tertulis atau praktek tertentu yang terkait dengan penggunaan gadget di ruang kelas. Hasilnya, secara positif menunjukkan banyak yang sudah melakukan diskusi rutin antara kepala sekolah dan guru tentang penggunaan piranti digital untuk keperluan pembelajaran. Banyak juga sekolah yang sudah memiliki peraturan tertulis, dan juga banyak yang sudah memiliki program penyiapan siswa untuk kebiasaan internet secara bertanggung jawab. Semua dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Momen krisis ternyata juga menjanjikan hal besar bagaimana kita memandang pendidikan. Semua sadar perlunya membuka ketersediaan akses bagi siswa terhadap pembelajaran berkualitas tinggi, sumber belajar yang inspiring, platform yang interaktif, dan sistem support yang memadai. Bukan hanya itu, semua juga menyadari pentingnya hubungan sosial yang efektif antara keluarga, guru, dan siswa, terutama untuk siswa yang kurang mampu, rendah motivasi, dan kurang strategi belajar, serta yang rendah keterlibatan belajar mandirinya. Kedepan, kita semakin paham bahwa belajar adalah aktivitas bukan tempat. Teknologi semakin menegaskan eksistensi guru yang hebat dan inspiratif. Dan teknologi memang tidak mungkin dan tidak akan menggantikan guru hebat dan inovatif ini.